kaidah spiritual atau norma spiritual yang kelima adalah norma tentang niat dan hasrat. Kaidah ini atau norma ini berdasarkan kepada fakta bahwasanya energi dan informasi ini ada di mana-mana, di seluruh alam semesta, di seluruh jagat raya. Sesungguhnya pada tingkatan medan kuantum hanya energi dan informasi saja yang ada. Medan kuantum cuma merupakan penamaan lain dari medan kesadaran murni atau potensialitas murni. Dan medan kuantum ini dipengaruhi oleh niat dan hasrat. Marilah kita teliti proses ini secara terinci. Sekuntum bunga, pelangi, sebatang pohon, selembar rumput atau selembar daun, sesosok tubuh di dalam manusia ini, jika direduksikan ke komponen-komponen esensial adalah energi dan informasi. Seluruh alam raya dalam sifatnya esensialnya adalah gerakan energi dan informasi. Satu-satunya membedakan kita dengan sebatang pohon adalah muatan informasi dan energi dalam tubuh masing-masing. Pada tingkatan material, kita maupun pohon tadi terdiri atas unsur yang sama. Sebagian besar adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta unsur-unsur lain di dalam kuantitas sangat sedikit. Unsur-unsur ini dapat diperoleh dengan harga sangat murah. Karena perbedaannya antara kita dan pohon tadi bukan terletak pada karbon, hidrogen, atau oksigennya saja. Pada hakikatnya, kita dan pohon itu senantiasa bertukar unsur-unsur karbon dan oksigen. Perbedaan sesungguhnya antara kita dan pohon itu terletak pada faktor energi dan informasi. Di dalam tatanan alam manusia, manusia ini merupakan spesies yang memiliki posisi istimewa. Kita memiliki sistem syaraf yang memiliki kemampuan untuk menjadi sadar dan adanya muatan energi dan informasi. Energi dan informasi dari medan dengan dimensi tertentu yang membentuk sosok jasmania kita. Kita secara subjektif mengalami medan itu sebagai pikiran, perasaan, emosi, hasrat, ingatan, insting, dorongan batin, dan serta kepercayaan diri kita sendiri. Medan yang sama secara objektif dialami sebagai sosok jasmania, sebagai tubuh fisik. Dan dengan tubuh fisik, kita mengalami medan ini sebagai dunia. Tetapi sesungguhnya, semua itu sama saja. Itulah sebabnya mengapa orang-orang bijak zaman dulu sering mengatakan, aku adalah itu. Kau adalah itu. Semuanya ini adalah itu. Dan hanya itulah yang ada. Tubuh kita ini bukan merupakan sesuatu yang terpisah dari tubuh segenap alam semesta. Karena
pada tingkatan mekanika kuantum, tidak ada batas-batas tegas. Kita adalah seperti suatu geliat, suatu ombak, suatu fluktuasi, suatu lilitan, suatu kisaran, suatu kegelisahan dengan lokalisasi tertentu di medan kuantum yang lebih besar. Medan kuantum itu yaitu alam semesta ini, adalah tubuh kita yang lebih luas lagi. Jadi dalam alam kuantum, alam semesta ini adalah tubuh kita yang lebih luas. Sistem saraf manusia bukan saja mampu menjadi sadar dan akan adanya informasi dan energi dari medan kuantumnya sendiri, tetapi karena kesadaran manusia tak terhingga di dalam sistem saraf tersebut, maka kita mampu untuk secara sadar mengubah muatan informasi yang membentuk sosok jasmania kita. Kita dapat dengan sadar mengubah muatan energi dan informasi dari tubuh mekanika kuantum kita sendiri. Dan dengannya kita mempergunakan atau mempengaruhi muatan energi dan informasi dari tubuh kita yang lebih luas, lingkungan kita, dunia kita. Dan ini menyebabkan berbagai hal terjadi di dalamnya. Perubahan sadar terjadi karena dua kualitas yang terkandung di dalam kesadaran. Apa saja itu? Yaitu perhatian dan niat. Perhatian berfungsi untuk mengaktifkan, sementara niat berfungsi mengubah. Apapun yang memperoleh perhatian kita menjadi lebih kuat di dalam kehidupan kita. Apapun yang tidak kita perhatikan akan menjadi layu. Apapun yang tidak kita perhatikan akan terurai dan lenyap. Sementara itu, niat memicu transformasi energi dan informasi. Niat pengabulannya sendiri. Jadi niat ini mengatur pengabulannya sendiri. Niat ini mengatur perwujudannya sendiri. Niat ini mengatur hasilnya sendiri. Kualitas niat terhadap objek dan perhatian akan menyusun kejadian-kejadian ruang waktu yang tidak terhingga banyaknya untuk menjelmakan hasil yang diniati, untuk mewujudkan hasil yang diniati, dengan syarat bahwa diikuti oleh norma-norma spiritual lainnya dari sukses. Ini disebabkan karena niat di lahan perhatian yang subur memiliki daya pengaturan yang tak terhingga. Daya pengaturan tak terhingga ini berarti daya untuk mengorganisasikan kejadian-kejadian ruang waktu yang tak terhingga juga. Kita melihat ungkapan dari daya organisasi yang tidak terhingga tersebut pada setiap helai daun, pada setiap kuntum bunga, pada setiap sel tubuh kita. Kita pasti akan melihatnya pada segala sesuatu yang hidup. Di dalam tatanan alam semesta jagat raya ini, segala-galanya saling bertalian dan berhubungan. Melihat banyaknya jenis buah-buahan di pasar, kita lantas tahu bahwa musim hujan sudah menjelang. Melihat petani yang sibuk menyiapkan lahan, kita juga tahu akhirnya bahwasanya sebentar lagi pasti akan musim hujan.
Ketika burung-burung berkelana bermigrasi ke arah tertentu pada saat-saat tertentu dalam kurun waktu 1 tahun, alam merupakan suatu simfoni, dan simfoni itu diatur permainannya di landasan penciptaan dasariah. Tubuh manusia ini merupakan satu contoh lagi dari simfoni itu. Satu sel dalam tubuh manusia melakukan sekitar 6 triliun aktivitas per detik. Dan sel itu harus tahu apa yang dilakukan setiap sel-sel lainnya pada saat itu. Tubuh manusia dapat mendengarkan musik, membunuh kuman, mendeklamasikan puisi, serta memantau gerak-gerik binatang-binatang pada waktu yang sama. Karena medan pertalian yang tidak terhingga ini merupakan bagian dari medan informasinya. Hal yang sangat luar biasa dari sistem saraf manusia adalah sistem itu dapat mengatur kinerja daya organisasi tak terhingga. Hingga ia melalui niat yang sadar tadi. Pada spesies manusia, niat ini tidak terpaut atau terkunci dalam suatu jaringan energi dan informasi yang kaku. Niat pada manusia memiliki fleksibilitas yang tidak terhingga. Dengan kata lain, selama kita tidak melanggar norma-norma alam, selama kita tidak melanggar kaidah-kaidah alam yang lain, maka kita dengan melalui niat, kita dapat memerintahkan norma-norma alam agar mengabulkan impian serta hasrat kita. Kita dapat menaruh suatu niat di lahan penciptaan dasariah, dan dengan isu itu saja kita sudah mengaktifkan medan pertalian yang tidak terhingga tadi. Niat meletakkan dasar-dasar bagi arus potensialitas murni yang mengalir tanpa upaya, secara spontan dan mulus, mencari pengungkapan dari tan wujud menjadi wujud. Satu-satunya yang wajib kita camkan adalah kita menggunakan niat kita demi kebajikan umat manusia. Ini terjadi secara spontan apabila kita berada di dalam keadaan selaras dengan ketujuh kaidah potensial atau kaidah-kaidah dari spiritual dari sukses tersebut. Niat sebenarnya merupakan sebuah kekuatan yang ada di belakang hasrat. Niat sendiri sangat besar dayanya, daya ungkitnya, daya dorongnya. Ini sangat besar. Karena apa? Karena niat adalah hasrat tanpa ketergantungan pada hasil. Hasrat sendiri sangat lemah. Sebab pada kebanyakan orang, hasrat ini merupakan perhatian dengan pamrih. Melakukan sesuatu dengan tujuan pamrih. Sementara niat adalah hasrat dengan kepatuhan ketat pada semua norma spiritual yang dibahas di dalam video ini. Tetapi khususnya tentang norma yang nanti akan saya bicarakan di belakang, yaitu tentang sikap yang tidak terpengaruh. Sikap tanpa pamrih, yang termasuk sebetulnya norma spiritual dari sukses yang ke-6. Nasib niat yang dikombinasikan dengan sikap tidak terpengaruh ini menyebabkan adanya kesadaran yang dipusatkan pada kehidupan pada saat sekarang ini. Dan apabila tindakan ini dilakukan dengan kesadaran akan saat sekarang, maka tindakan itu akan sangat efektif. Niat kita adalah untuk masa depan, tetapi perhatian kita pada saat sekarang.
selama perhatian kita ada pada saat ini, maka niat kita untuk masa depan ini pasti akan terlaksana. Sebab masa depan diciptakan itu pada saat sekarang ini. Kita harus menerima saat sekarang seperti apa adanya. Terimalah saat sekarang dan berniatlah untuk masa depan. Masa depan adalah sesuatu yang senantiasa dapat kita ciptakan dengan niat tanpa pamrih, dengan sikap tak terpengaruh. Tetapi janganlah kita pernah berontak melawan saat ini. Pemberontak, memprotes dengan apa yang terjadi saat ini. Masa silam, masa kini dan masa depan. Ini merupakan sifat-sifat dari kesadaran. Masa silam adalah kenangan, ingatan. Masa depan adalah antisipasi, perjuangan. Saat ini, sekarang ini adalah keadaan, tahu atau kesadaran itu sendiri. Karena waktu merupakan gerakan pikiran. Masa silam maupun masa depan dilahirkan di dalam sebuah imajinasi. Hanya saat inilah yang merupakan sebuah kenyataan dan kesadaran. Adalah satu-satunya real dan kekal. Begitulah kenyataannya. Saat ini adalah potensialitas bagi ruang dan waktu, materi, dan juga energi. Saat ini merupakan medan yang kekal dari kemungkinan-kemungkinan yang mengalami dirinya sendiri. Sebagai daya-daya abstrak berupa cahaya, panas, listrik, magnetisme, dan juga gravitasi. Daya-daya ini tidak berada di masa silam atau ada di masa depan. Daya-daya itu ada di saat ini. Titik. Tidak usah diprotes. Tidak usah berontak menghadapi saat ini. Interpretasi di kita memang daya-daya abstrak ini memberi kita pengalaman tentang fenomena konkret serta berbentuk. Tafsiran-tafsiran yang diingat tentang daya-daya abstrak ini menciptakan pengalaman tentang masa lalu. Tafsiran antisipatotis. Tentang apa? Tentang daya abstrak yang sama menciptakan masa depan. Penafsiran-penafsiran itu merupakan sifat-sifat perhatian dalam kesadaran. Apabila sifat-sifat ini terbebas dari beban masa silam, maka tindakan pada saat ini menjadi lahan subur bagi penciptaan masa depan. Mari kita belajar memanfaatkan daya niat yang ada di dalam diri kita. Maka kita akan menciptakan apa saja yang kita hasratkan. Kita masih dapat meraih hasil dengan berupaya dan selalu mencoba. Namun itu daya, namun itu butuh biaya, butuh pengeluaran, butuh pengorbanan. Pengorbanan itu macam-macam, bisa berupa stres, serangan jantung, serta terganggunya kekebalan tubuh kita. Jadi akan jauh lebih baik jika kita melaksanakan kelima langkah, yaitu atau langkah kelima dari spiritual ini, yaitu kaidah atau norma kelima dari spiritual tentang kesuksesan. Apabila kita mengikuti kelima
langkah atau kelima hal-hal yang akan kita sampaikan demi terkabulnya hasrat kita, maka niat akan mengaktifkan dayanya sendiri. Yang pertama adalah kita menyusup ke dalam celah. Ini berarti memusatkan diri di dalam ruang hening, di sela pikiran, masuk ke dalam keheningan dalam tingkat eksistensi yang merupakan keadaan hakiki kita. Setelah berada di dalam dengan mantap di dalam keadaan itu, maka biarkan niat dan hasrat kita menjadi bebas dengan sendirinya. Tetaplah berada di dalam keadaan merujuk pada diri sendiri. Ini berarti tetap berada di dalam keadaan tahu tentang diri sejati, tentang diri kita, hubungan kita ke medan potensialitas murni. Ini berarti juga tidak melihat diri kita melalui mata dunia atau membiarkan kita terpengaruh oleh pendapat dan kritik orang lain. Suatu cara bermanfaat untuk dapat tetap mempertahankan keadaan, yaitu merujuk pada diri sendiri adalah dengan menyimpan hasrat-hasrat kita. Lepaskan pamrih kita tentang hasil yang akan tercapai. Yang kelima, biarkan jagat raya mengurus segala seluk-beluknya. Niat dan hasrat kita apabila sudah dilepaskan di dalam celah keheningan memiliki daya pengaturan yang tidak terhingga. Maka serahkan pada daya pengaturan tak terhingga dari niat ini untuk mengurus seluk-beluk bagi kita. Kita harus selalu ingat bahwa sifat sejati kita adalah roh murni. Bawalah kesadaran roh kita kemanapun kita pergi. Biarkan hasrat-hasrat kita terbebas dengan sendirinya. Dan biarkan alam semesta yang mengurus segalanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.